Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan membahas dua soal yang sudah kita bahas di Google Classroom. Kita bahas ulang dalam bentuk video. Soal yang nomor 1 adalah bahwa ada 3 muatan yang segaris dengan besar yang berbeda. Muatan P 4 mikrokolom, muatan I min 5 mikrokolom, dan muatan R 8 mikrokolom. Muatan P dan I jaraknya 20 cm, sedangkan muatan I dan R jaraknya 30 cm. Sebelum kita mengerjakan, kita harus tahu bahwa mikro sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian satuan jaraknya nanti kita harus ubah menjadi meter, jadi 0,2 meter juga menjadi 0,3 meter. Baru kita masukkan ke gaya elektrostatis. Tapi sebelum kita ngitung ke sana, kita lihat tarik menarik antara ketiga muatan ini. Karena yang ditanya adalah gaya pada muatan I, kita lihat antara muatan P dan I. Muatan P adalah positif, muatan I negatif, sehingga terjadi tarik menarik. Ini adalah F gaya antara P dan I. Sedangkan antara muatan I dan R juga tarik menarik, sehingga di sini ada F Q R. Jadi kita akan menghitung berapa besar FPQ dan berapa besar FQR. Setelah itu kita hitung berapa resultannya. Baik, kita masukkan ke rumus gaya kolom. Ingat, pada saat kita memasukkan tanda negatif bisa ditulis, bisa dihilangkan, karena tanda negatif itu menunjukkan nanti di akhir adalah bahwa gaya yang terjadi adalah tarik menarik. Tapi kalau positif, tandanya berarti gayanya adalah tolak menolak, karena kita tahu positif dan negatif dalam perkalian jadinya negatif, sehingga negatif menunjukkan bahwa nanti gaya elektrostatisnya adalah tarik menarik. Baik, kita lanjutkan. Jangan lupa R-nya adalah kuadrat, 0,2 dikuadratkan, sehingga menjadi 4 kali 10 pangkat min 2. Di sini ada 4, 9 kali 5, 45 kali 10 pangkat 9 kurangi 6, 3 kurangi 6, min 3. Ini naik ke atas jadi positif, berarti 10 pangkat min 1, atau menjadi bisa kita tulis 4,5 Newton. Ini yang FPQ. Kita lihat yang FQR. kali R kuadrat. Kita masukkan ini 5, ini apa? R nya adalah 0,3 kuadrat, sehingga menjadi ada 9, di 8 kali 5, 40 kali 10 pangkat min 1, atau 4 Newton. Dari sini kita kemudian setelah kita ketemu 4,5 Newton dan 4 Newton, kita hitung resultannya bahwa F
di Q adalah F P I dikurangi F I R sama dengan 4,5 min 4 sama dengan 0,5 Newton. Nah, kita lanjutkan untuk yang nomor 2, di mana 3 muatan tidak segaris, dia membentuk siku-siku. Jadi ada muatan Q1 di atas yang negatif nilainya min 4 mikrokolom, kemudian muatan Q3 di sini, dan di sini muatan Q2 8 mikrokolom. Kita hitung dulu satu persatu interaksi antara muatan yang Q1 dengan Q3. Karena ini negatif, ini positif, berarti terjadi tarik menarik. Karena di pertanyaan adalah yang ditanya adalah berapakah gaya pada Q3, maka kita lihat yang di Q3. Ini berarti F13. Kemudian interaksi antara muatan Q2 dan Q3, karena ini sama-sama positif, jadi tertolak, sehingga gayanya menjadi tolak menolak. Yang satu ke sana, yang satu ke sana. Ini berarti F23. Nah, setelah kita tahu ini, baru kita hitung F13 seperti Q1 Q3 sama dengan rumus yang nomor 1 R kuadrat 9 kali 9. Negatifnya bisa kita hilangkan terlebih dahulu. Jangan lupa R-nya kuadrat 0,2 kuadrat. Ada 4 sehingga ketemunya 9 kali 5 45 kali 10 pangkat min 1 atau 4,5. Ini yang F13. Kemudian yang F23 berarti 9 kali 9 Q2 8 kali 10 pangkat min 6 5 kali 10 6 per 0,4 kuadrat. Kuadrat adalah 16 kali 10 pangkat min 2. Saya coret. 9 kali 5 45 bagi 2 2,5 kali 10 pangkat min 1 atau 2,25. F13 gayanya lebih besar dibandingkan F23 karena dia jaraknya lebih pendek. Kita ingat waktu materi ini dipelajari di kelas 9 SMP bahwa semakin dekat jaraknya maka gayanya akan semakin besar. Semakin jauh jaraknya maka gayanya akan semakin kecil. Ini juga sebagai koreksi pada saat kita mengerjakan. Kemudian setelah kita ketemu F13 dan F23, kita hitung resultannya. Berapakah F di Q3 atau F3? F12 kuadrat 13 kuadrat ditambah F23 kuadrat plus F13 kali F23 cos sudutnya 90 derajat, berarti cos 90 derajat. F13 4,5 kuadrat plus 2,25 kuadrat plus 0, karena cos 0 nilainya adalah cos 90 adalah nilainya 0, sehingga ditambah 0. 4,5 kuadrat adalah, setelah kita hitung 20,25 plus 2,25 kuadrat 5,05
625, sehingga totalnya menjadi 25,3125 atau sekitar 5,03 Newton. Ini hasil.